Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 34. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah semua akan mengenal Tuhan. Semua akan mengenal Tuhan. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dijelaskan dalam perikop ini, Yeremia pasal 31 yang berjudul perjanjian yang baru, bahwa Tuhan akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru itu bukan seperti perjanjian yang telah diikat dengan nenek moyang pada waktu lalu. Tetapi perjanjian yang baru ini akan menyadarkan bangsa itu akan kasih Tuhan. Kalau kita baca itu di ayat 31 sampai 32 dikatakan begini. Sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi perjanjian yang lama itu telah diingkari oleh manusia, oleh kaum Israel dan Yehuda, maka Tuhan membuat perjanjian yang baru, perjanjian yang berbeda. Perjanjian itu bentuknya apa? Kalau kita baca lagi ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi perjanjian yang baru itu adalah Taurat itu ditaruhkan di batin dan dituliskan di hati. Jadi tidak hanya sebatas di dua loh batu, tetapi di batin. Itu yang menjadi poin pertama. Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yang kedua, pengalaman akan kasih dan pengampunan Tuhan membuat setiap orang mengenal Tuhan. Pengalaman akan kasih dan pengampunan Tuhan membuat setiap orang mengenal Tuhan. Jadi perjanjian baru itu yang ditaruhkan di hati, Taurat yang ditaruhkan di batin dan dituliskan di hati, menjadi pengalaman manusia, menjadi pengalaman kaum Israel dan kaum Yehuda bahwa Tuhan itu mengasihi dan mengampuni. Sehingga pengalaman itulah yang kemudian membuat mereka mengenal Tuhan. Pengalaman batin secara pribadi, pengalaman rohani secara pribadi, merasakan, mengalami kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, membuat semakin mengenal Tuhan.
Sehingga tidak perlu lagi harus disampaikan oleh orang lain, tetapi menjadi pengalaman batin secara pribadi. Kedua hal ini menjadi perenungan bagi kita di masa-masa Advent ini, menanti kedatangan Yesus kali kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita diajak untuk semakin mengenal Tuhan. Mengenal karena kita tahu bahwa Taurat Tuhan itu tidak hanya sebatas apa yang ada di dua loh batu atau apa yang ada di Alkitab, tetapi menjadi bagian kehidupan kita. Sudah tertaruh, sudah tertulis di batin dan hati kita. Dan itulah yang kemudian menjadi pengalaman pribadi kita untuk mengenal Tuhan. Mengenal bahwa Tuhan itu baik, mengenal bahwa Tuhan itu mengasihi, mengenal bahwa Tuhan itu mengampuni kita. Dan itulah yang kemudian kita saksikan melalui hidup keseharian kita. Jadi kesaksian hidup keseharian kita membuat kemudian orang mengenal Tuhan melalui perkataan yang memberkati, idea pemikiran yang menjadi berkat, memberi solusi, dan perbuatan nyata yang disertai kepekaan, kepedulian, mengasihi, menolong sesama sebagai bukti bahwa kita dan sesama semua mengenal Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan telah menuliskan perjanjian baru di hati kami melalui Taurat yang tertulis di hati, tertulis di batin, sehingga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kami. Dan itu yang kemudian membuat kami memahami, mengerti, mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, menyadarkan kami akan siapa Tuhan dalam hidup kami. Kami mengenal Tuhan secara pribadi. Dan pada akhirnya kami menyaksikan pengenalan itu melalui hidup keseharian kami, melalui perkataan, ide, pemikiran, dan perbuatan kami yang menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, sesama kami yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, berbelas kasihlah, tolonglah mereka. Berkati keluarga kami dimanapun berada, segala apa yang kami harapkan, rencanakan, kami mengandalkan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan memberkati dan memberikan terbaik. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.